Pernahkah kamu merasa sebuah boneka sedang memperhatikanmu? Matanya diam, tapi terasa seperti mengikuti setiap gerakmu. Kisah kali ini terjadi di sebuah rumah tua peninggalan Belanda, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Namanya Rania, seorang konten kreator urban exploration. Sudah biasa menjelajahi tempat-tempat angker. Tapi rumah tua ini berbeda. Rumah ini menyimpan satu benda yang tak boleh disentuh siapapun. Hari itu Rania datang bersama dua temannya, Tommy dan Dika. Mereka ingin membuat konten tentang rumah peninggalan keluarga Van der Hout, keluarga Belanda yang hilang misterius tahun 1948. Bangunannya besar, penuh lumut, dan di dalamnya terdapat ratusan boneka tua berdebu di setiap ruangan. Wajah Tommy terlihat heran saat menatap banyak boneka. Kok banyak banget boneka? Ya, kayak museum. Dika, hati-hati aja. Ran, dengar-dengar. Dulu boneka ini dipakai anak keluarga itu buat bermain sama arwah. Rania tertawa kecil. Ah, kalian ini. Nanti viewers kita suka kalau aku ambil satu buat properti video. Rania mengambil satu boneka paling bersih. Boneka perempuan dengan gaun putih lusuh dan rambut coklat panjang. Matanya biru, dan bola matanya tampak terlalu nyata. Saat diangkat, angin di ruangan tiba-tiba berhenti. Hening, lalu terdengar bisikan kecil. Jangan bawa aku pergi. Dika kaget. Kalian dengar itu? Tommy, suara apa barusan? Rania berusaha tenang. Paling cuma suara tikus. Udah, yuk turun. Mereka keluar dari rumah itu. Tapi malamnya, Rania mulai mengalami hal aneh. Boneka yang ia bawa pulang tiba-tiba berpindah tempat sendiri. Awalnya di meja kerja, besoknya pindah ke kursi ruang tamu. Matanya selalu menatap ke arah tempat Rania tidur. Tiap tengah malam, terdengar langkah kecil berjalan di lorong rumahnya. Tek, 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 seperti langkah kaki anak kecil tanpa alas kaki. Dan di setiap langkah itu, suara kecil berbisik, "Kembalikan aku ke rumahku." Siapa di sana? Tommy, Dika, ini bukan lucu lagi. Suara Rania gemetar. Namun tetap tak ada suara apapun, hanya keheningan dan suara detak jam yang terdengar, dan sesekali juga terdengar suara helaan nafas. Pagi harinya, Rania memutuskan untuk menghubungi Dika dan Tommy. Tapi keduanya tak menjawab. Ketika Rania pergi ke rumah Dika, yang ia temukan hanyalah polisi dan garis kuning. Dika ditemukan tak bernyawa di kamarnya, dengan boneka kecil di dadanya. Matanya terbuka lebar, dan di telapak tangannya tertulis dengan darah, "Aku sudah kembali, sekarang giliranmu." Rania panik. Ia pergi ke rumah Tommy, tapi Tommy juga tak ada. Dan saat ia membuka pintu rumah sendiri, boneka itu sudah duduk di kursi ruang tamu, memegang kamera yang Rania gunakan untuk merekam konten. Di layar kamera, rekaman terakhir menampilkan wajah Rania yang sedang tidur. Lalu, perlahan, boneka itu mendekat ke arah kamera. Senyumnya melebar, dan matanya menatap lurus ke lensa. Keesokan harinya, warga menemukan rumah Rania terbuka lebar. Semua peralatan rekamannya berserakan, tapi tubuh Rania tidak pernah ditemukan. Dan di kursi ruang tamu itu, hanya ada satu boneka, memakai kalung kecil dengan tulisan, "Terima kasih sudah mengembalikanku ke rumah." Itulah kisah boneka di rumah tua. Sebuah cerita yang konon berasal dari arsip kasus nyata di kota Salatiga. Entah benar atau tidak, tapi sampai hari ini, rumah tua itu masih berdiri. Dan di jendela lantai 2, kadang terlihat sosok anak kecil memegang boneka, menatap siapapun yang berani lewat setelah tengah malam.